Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tommy Fitrio. Rekan-rekan pembelajar semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ini dilakukan setelah kita melakukan uji instrumen, setelah itu uji atau mengubah data nominal menjadi interval. Nah, baru kita masuk ke uji asumsi klasik dan lanjut ke regresi, uji hipotesis. Nah, kalau dia tidak memenuhi, maka kita tidak bisa melanjutkan ke uji hipotesis memakai regresi linear berganda. Nah, bagi rekan-rekan pembelajar yang sedang riset atau menulis skripsi, hal ini mudah-mudahan membantu. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya, untuk membangun channel kita ini. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita harus buka dulu SPSS. Saya memakai IBM SPSS 24, versi 24 ya. Nah, dan rekan-rekan juga harus punya data, rekap data. Ini data ini sudah saya rubah dari nominal ke interval ya. Dan bagaimana caranya, rekan-rekan bisa melihat link di deskripsi video ini nanti. Saya sertakan link bagaimana mengubah data nominal menjadi interval. Baik rekan-rekan pembelajar, kita langsung mengolahnya. Pertama, ya, kita blok data kita klik kanan, kita copy, kita buka IBM SPSS. Nah, kita memastikan di data view ya, bukan di variable view. Nah, di kolom yang pertama ini langsung klik kanan saja, paste. Nah, ini dia. Lalu kita rubah nama variabelnya. Nah, ketik saja X1, X2, Y. Nah, kalau datanya sudah begini, kita sudah bisa untuk mengolahnya. Bagaimana caranya? Diklik analyze ya. Habis itu kita ambil regresi, kita klik linear. Ya rekan-rekan. Nah, ini sudah bisa. Kita mulai lagi. Ini kita masukkan Y ke dependen ya. Dia terikat ya. X1 ke independen, X2 ke independen. Nah, ini langkah yang pertama. Selanjutnya langkah yang kedua, kita klik collinearity diagnostic. Ini untuk menguji multikolonialitas, ya. Kalau sudah selesai, kita continue. Habis itu kita klik plot. Nah, di sini plotnya itu Z residual ke sini dan Z-pred ke X ya. Pastikan ini ya, S residual, S-red ini kita apakan dulu, balikkan dulu. S-red. Nah, S residual, kita tengok di sini S-red ya. Kita pastikan lagi. Ya, S-resid ya, kita pastikan lagi. S-resid ya. S-resid. Nah, oke. Ini untuk melakukan uji homokedastisitas. Untuk melakukan uji heterokedastisitas. Hetero. Nah, kita langsung next. Mana dia? Tidak muncul lagi. Kita balik lagi dulu. Masukkan lagi S-red ke sini, Z-pred ke bawah. Kita continue. Kita ambil di save. Nah, kita ambil unstandarized ya. Continue. Standar unstandarized ya. Sudah tuh di plot. Di plot sudah. Oke. Continue, kita periksa lagi.
statistik, ini untuk koliniaritas, continue, plot, ini untuk uji heterokedastisitas, dan ini untuk uji normalitasnya, normal probability. Udah lengkap. Berarti 3 asumsi langsung ya. Normalitas, multikolonialitas, heterokedastisitas. Sedangkan autokorelasi beda, itu untuk data time series ya. Data time series, kalau ini datanya cross section dari kuesioner. Nah, kita okekan. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, hasilnya sudah keluar. Pertama kita tengok normalitas dulu. Nah, apa kriterianya? Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan data berdistribusi normal. Nah, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik, dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov atau KS dengan signifikansi 0,05. Artinya, bila besar dari 0,05 berarti datanya normal. Kalau kecil dari 0,05 berarti tidak normal datanya. Itu kata Ghazali. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini dia menyebar di sekitar garis diagonal. Berarti normal nih. Tapi apakah betul normal? Nanti kita cek lagi dengan KS test ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang kedua, multikol. Nah, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik semestinya tidak ada korelasi di antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan memperhatikan angka varian inflation factor atau VIF. VIF itu jangan kecil dari 0,10. Kalau kecil dari 0,10 berarti ada multikol. Tapi kalau besar dari 0,10 berarti tidak ada multikol ya. Kita lihat dulu hasilnya. VIF-nya mana? Nah, VIF-nya besar dari 0,10, berarti tidak ada multikol. Aman. Selanjutnya, yang ketiga, heterokedastisitas. Nah, model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara S-resid dan Z-pred. Jadi antara nilai residual dan variabel terikat, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Nah, jika ada pola-pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Baik rekan-rekan pembelajar, kita coba cek, mana dia? Ini dia. Ini kan menyebarnya apa ini? Berserak ini. Ya kan? Berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Dia di atas angka 0 dan di bawah angka 0, ya kan? Berseraknya. Nah, berarti kita tinggal menguji satu lagi dengan uji normalitas dengan KS untuk memastikan betul enggak dia normal. Kalau di sini kan normal nih. Nampak datanya, normalitasnya sekitar garis diagonal. Nah, langkah-langkahnya uji KS-nya, kita langsung saja uji KS. Analyze. Kita ambil non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Kita masukkan nilai unstandardized. Oke, kita oke kan? Nah, ini dia buktinya.
dia harus besar dari 0,5 dan ini 0,56 berarti sudah lebih dari 0,5, berarti data ini normal. Nah, kalau rekan-rekan pembelajar semua menemukan hal seperti ini, berarti rekan-rekan semua bisa lanjut ke uji regresi linear berganda, ya, atau regresi linear sederhana. Ini syarat uji asumsi untuk regresi linear. Baik, rekan-rekan pembelajar, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu rekan-rekan pembelajar. Sampai jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.